Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Nyanyikan pujian, dengan apa kan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur pada-Mu selamanya. Ku bersyukur pada-Mu
selamanya. 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 Ku bersyukur padamu. Demikian pujian kami naikkan rasa syukur yang dalam akan kasih setia keselamatan yang Kau beri untuk memotivasi kami hidup bagi Tuhan selamanya. Hidup melayani Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Bapak Ibu, di ayat 19, Paulus menyatakan dirinya adalah orang bebas. Artinya tidak ada sesuatu pun yang mengikat dia. Tetapi ia mau menjadi hamba bagi semua orang. Pengertiannya di sini bukan berarti betul-betul dia menjadi hamba manusia. Tidak. Karena di pasal 7 ayat 23 justru dia melarang atau Tuhan melarang melalui firman-Nya untuk kita menjadi hamba manusia. Pengertian di sini adalah Paulus merendahkan diri sedemikian rupa untuk melayani orang-orang dengan tujuan supaya Injil diberitakan. Dengan tujuan supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dia menyebut 6 kali kata untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 19b, ayat 20a, ayat 20b, ayat 21b, ayat 22b, ayat 22c. Ini menunjukkan betapa Paulus sangat menggunakan hidupnya untuk pemberitaan Injil, untuk bisa memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan.
Di ayat 20, Paulus mengatakan bagi orang-orang Yahudi, ia akan hidup sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat di sini yang dimaksud adalah hukum seremonial. Hukum-hukum yang berhubungan dengan upacara-upacara agama. Orang Kristen memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat dalam pengertian ceremonial law. Kita telah dibebaskan. Sejak kematian dan kebangkitan Kristus, maka ceremonial law dihapuskan. Efesus 2 ayat 15 mengatakan. Nah, tetapi Paulus yang adalah orang Kristen yang seharusnya berhak untuk mengabaikan hukum Taurat agamawi itu, ternyata ia mau menyangkal haknya. Dia mau hidup seperti orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya memenangkan sebanyak mungkin orang Yahudi. Sebaliknya, bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus juga mengatakan dia menjadi orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak terikat dengan hukum Taurat itu. Paulus tidak menyuruh orang-orang non-Yahudi untuk menuruti hukum Taurat seremonial law tadi, karena hal itu merupakan suatu beban yang berat, akan menjadi penghalang dalam pemberitaan Injil. Dan di ayat 22 dia mengatakan dengan orang yang lemah, di sana pun dia menjadi sama dengan orang yang lemah. Orang yang lemah di sini mungkin terjemahannya orang sederhana, orang yang rakyat jelata seperti itu. Dia tidak memakai kedudukannya sebagai bangsawan yang terpelajar, ia menjadi orang biasa juga. Tujuannya supaya memenangkan sebanyak mungkin orang-orang sederhana, orang yang disebut lemah di sini. Paulus tidak hanya membuang haknya, tetapi bahkan saya katakan dia melatih dirinya sedemikian rupa untuk tujuan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Untuk tujuannya di sini Injil diberitakan. Seperti dia katakan, dia ingin ada dalam bagian pemberitaan Injil itu. Dia ingin ada di dalamnya. Dia menggambarkan dalam perjuangannya dalam pemberitaan Injil itu, dia menggambarkan dirinya seperti seorang pelari, di mana seorang atlet pelari harus berusaha mati-matian dan dengan tekun sampai akhir supaya mendapat mahkota. Juga menguasai diri dalam segala hal, baik waktu latihan, terlebih waktu dalam pertandingan. Jangan sampai didiskualifikasi. Selain dia melatih diri sedemikian rupa, dia ikuti aturan waktu bertanding. Secara rohani juga demikian, penguasaan diri sangat diperlukan. Bahkan itu adalah bagian dari buah Roh Kudus. Bukan hanya dalam hal yang bersifat dosa, tetapi terhadap hal-hal yang menghalangi pemberitaan Injil, kita harus berani mendisiplin diri kita. Seperti seorang atlet pelari, lari dengan trek yang jelas, tujuan yang jelas, yaitu garis finish. Ia pun mengarahkan dirinya kepada kemenangan Kristen, kemuliaan Tuhan saat Injil diberitakan, saat banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Ini berarti dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari tidak hanya sibuk pelayanan, tetapi pelayanan yang menghasilkan kemuliaan Tuhan, yaitu yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus, yang membawa Injil diberitakan. Ini arah tujuan, garis finish sebuah pelayanan. Bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi memenangkan jiwa, membawa jiwa datang kepada Kristus, dan Injil diberitakan. Dan akhirnya seorang atlet, seorang pelari akan mendapat juara. Tapi sedikit berbeda di sini. Pelari mungkin hanya juara 1, 2, 3. Tapi orang percaya dalam Tuhan Yesus,
Bila kita melayani dengan sungguh-sungguh dan tekun setia, maka semuanya bisa jadi juara. Ya. Artinya mahkota itu tersedia bagi setiap orang yang tekun dalam pertandingan imannya, dalam pemberitaan tugas pemberitaan Injilnya, dalam hidup memuliakan Tuhan. Dalam pertandingan lari, pemenang mendapat mahkota fana. Dalam kehidupan pelayanan orang percaya, kita mendapat mahkota yang kekal. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mengawali hari di minggu yang baru ini. Engkau meneguhkan kembali panggilan kami. Seperti firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, Ibu Pendeta Tasina di hari Minggu, bahwa kami adalah duta kerajaan Allah. Kami harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tugas kami adalah memberitakan Injil. Tugas kami adalah membawa orang-orang menjadi percaya kepada Kristus. Hari ini kami diteguhkan atas firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di 1 Korintus. Jemaat yang penuh dengan karunia-karunia, yang sibuk dalam pelayanan, yang rajin dalam pelayanan. Tapi Paulus memberi contoh, teladan. Jangan hanya sibuk pelayanan, tapi arahnya tidak jelas. Kami harus mengarahkan diri, bahkan melatih diri sedemikian rupa, merendahkan diri sedemikian rupa, mengadaptasi diri kami sedemikian rupa untuk tujuan yang jelas, yaitu berita Injil diberitakan dan orang-orang dibawa kepada Kristus, dimenangkan kepada Kristus. Tolonglah dalam tugas dan panggilan kami di dunia ini sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari-Mu, untuk kami menjadi duta-duta kerajaan Allah, membawa Injil, membawa orang-orang datang kepada Kristus. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, baik juga keluarga dan juga komunitas rohani kami. Gereja JKI Sema, di mana kami bertumbuh bersama dalam panggilan yang sama untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi gereja kesaksian, mempersiapkan umat yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Umat yang berkembang, berlipat ganda bagi Kristus, yang berbuah lebat, manis bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi dunia ini. Teguhkan oleh pemberitaan firman hamba-hamba-Mu, teguhkan oleh kasih Kristus dalam persaudaraan komunitas kami, teguhkan oleh praktek hidup kekudusan, kasih, dan karunia-karunia untuk gereja Tuhan makin diluaskan, untuk kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Ini panggilan kami Tuhan. Demikian doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.